Badan Intelijen Korea Selatan sedang menyelidiki dugaan pencurian teknologi jet tempur KF-21 yang sedang dikembangkan Korsel dan Indonesia. Hal ini diungkap oleh Badan Pengadaan Milik Negara Korsel Jumat 2 Februari 2024. Para insinyur Indonesia yang dikirim ke Korea Aerospace Industries atau KAI dicurigai menyimpan data pengembangan KF-21. Saat ini investigasi bersama dugaan pencurian data dilakukan lembaga terkait termasuk Badan Intelijen Nasional atau BIN. Adapun investigasi difokuskan pada data yang disimpan berisi teknologi strategis terkait program pengembangan KF-21. Para insinyur WNI saat ini dilarang meninggalkan Korea Selatan. Proyek ini dinilai Korsel strategis karena teknologi KF-21 berasal dari Lockheed Martin, sedangkan Indonesia belum punya perjanjian atau kerjasama dengan pabrikan senjata Amerika Serikat itu. Halo, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat berjumpa kembali dengan channel saya Novi Story. Bagaimana kabar buat teman-teman semuanya ya? Mudah-mudahan dalam keadaan baik semuanya. Oke, satu berita yang sangat mengejutkan sekali teman-teman ya. Insinyur-insinyur Indonesia mencuri data pesawat tempur KF Boramae. Kita ketahui bahwa Indonesia memang bekerja sama dengan Korea Selatan untuk membuat pesawat tempur ya. Insinyur Indonesia dikirim ke Korea untuk bersama-sama merakit sebuah pesawat tempur yang disebut dengan KF-21 Boramae. Oke teman-teman ya, jangan lupa like, comment, share, dan subscribe ya channel saya. Dan tak lupa juga Indo Magazine ya, like, comment, share, dan subscribe juga sebagai video narasumber kita untuk kali. Ayo kita saksikan di bagaimana perkembangannya. Kita saksikan Indo Magazine. Hey, hola Indomax Indo Magazines. Oke, lagi kabar lanjutan kemarin yang masih lumayan basah nih bos. Yang pertama, yaitu terkait tuduhan pencurian teknologi jet tempur KF-21 oleh insinyur Indonesia, yang kini langsung direspon dan diklarifikasi oleh pemerintah kita Indonesia bos. Dan nanti kabar kedua datang dari tanggapan respon pemerintah Indonesia soal pemilu Taiwan, pemilihan presiden Taiwan, di mana pemerintah kita Indonesia pun menyatakan tetap mengakui kebijakan satu Tiongkok. Nah, apakah artinya itu? Apakah Indonesia tetap tidak mau mengakui adanya negara Taiwan? Oke, yang pertama kita bahas dulu nih bos, soal tanggapan pemerintah kita Indonesia terkait pencurian teknologi jet tempur KF-21 oleh insinyur Indonesia. Admin kutip dari banyak sumber berita berikut. Diketahui bahwa dalam hal ini, pihak pemerintah kita, Indonesia, yaitu Kementerian Luar Negeri Indonesia, yang diwakili oleh juru bicara Kemlu, Bapak Lalu Muhammad Iqbal, mengatakan bahwa pemerintah Indonesia saat ini sedang mengumpulkan semua informasi mengenai tuduhan keterlibatan seorang insinyur Indonesia dalam kasus pencurian terkait proyek bersama pesawat tempur KF-21 dengan Korean Aerospace Industry yang disingkat KAI bos. Beliau pun juga menerangkan bahwa pihak KBRI, yaitu Kedutaan Besar Republik Indonesia di kota Seoul, Korea Selatan, telah berkomunikasi langsung dengan Kementerian Luar Negeri Korea dan institusi terkait guna mendalami lebih jauh kasus tersebut bos. Bahkan beliau menegaskan bahwa pihak KBRI juga telah berkomunikasi langsung dengan insinyur Indonesia yang dituduh mencuri teknologi jet tempur KF-21 itu. Nah, terkait insinyur tersebut, KBRI pun telah memastikan bos bahwa insinyur Indonesia itu tidak ditahan, di mana insinyur ini pun diketahui telah terlibat dalam proyek bersama ini sejak tahun 2016 silam. Artinya beliau telah bekerja cukup lama untuk ikut membantu mengembangkan jet tempur ini dari awal bos. 2016 artinya sejak sekitar 8 tahun lalu. Dan KBRI pun memastikan bahwa insinyur ini juga sudah mengetahui prosedur kerja serta aturan yang berlaku di KAI. Juru bicara Kemlu Bapak Iqbal juga memastikan bahwa hanya satu insinyur asal Indonesia yang dituduh mencoba mencuri data informasi teknologi jet tempur KF-21 itu bos. Nah, jadi tidak seperti berita-berita Korea yang beredar ya bos. Pasalnya sebelumnya, Badan Administrasi Program Akuisisi Pertahanan atau DAPA Korea Selatan telah menuduh ada 2 orang insinyur Indonesia yang mencoba mencuri data informasi teknologi jet tempur KF-21. Di mana 2 teknisi yang dikirim dari Indonesia ini pun kini kabarnya sedang menjalani penyelidikan dan dilarang meninggalkan Korea bos. Namun setelah diselidiki oleh pihak KBRI Indonesia di Korea Selatan, ternyata hanya 1 insinyur Indonesia saja yang dituduh. Dan untuk menyelesaikan masalah ini,
Kemlu pun mengatakan bahwa kedua negara akan mengelola berbagai masalah yang muncul dalam kerjasama ini sebaik mungkin. Nah, jadi kesimpulannya ada 3 klarifikasi nih bos. Yang pertama, KBRI memastikan bahwa hanya 1 insinyur saja yang dituduh mencuri. Kemudian, insinyur itu pun kini dipastikan tidak dalam penahanan atau tidak ditahan oleh pihak Korea Selatan. Dan yang ketiga, insinyur ini pun juga telah bekerja lama, artinya orang lama, dan juga sudah mengetahui prosedur kerja serta aturan yang berlaku di Korea Aerospace Industries, bos. Nah, bagaimana menurut kalian terkait tuduhan Korea Selatan kepada insinyur Indonesia ini? Silahkan kalian cocor-bacor di kolom komentar, bosku. Oke, sedikit saya berikan tanggapan teman-teman ya. Ini tuduhan yang sangat serius, dan kalau ini terbukti, insinyur Indonesia mencuri data tentang teknologi pesawat tempur KF Boramai Korea Indonesia, ini akan merusak hubungan Indonesia dan Korea Selatan, teman-teman ya. Kita pernah ingat ada pencurian data bom nuklir Pakistan yang juga sukses, sehingga Pakistan sekarang juga sukses membuat bom nuklir ya, juga bom nuklir Iran, dan ini tidak main-main ya kasusnya teman-teman ya, karena ini soal teknologi pesawat tempur. Cina kita ketahui juga sukses membuat pesawat tempur dengan cara membeli pesawat bekas melalui agen ya, atau melalui orang lain, sehingga mereka membongkar semua pesawat tempur itu untuk mengetahui di dalam pesawat tempur itu. Dan juga Cina juga pernah mempunyai kasus ya, kapal induk ya. Jadi mereka juga menyuruh seseorang sebagai pengusaha untuk membeli kapal induk dari Ukraina untuk dibongkar, dan mereka alasannya membeli kapal induk itu untuk kasino atau perjudian di tengah laut ya. Teman-teman, kita lanjut lagi kelanjutan dari Oke, lanjut kabar kedua kini datang dari negara kita Indonesia yang buka suara memberi respon terkait pemilu di negara Taiwan. Seperti yang kita ketahui, negara pulau kecil Taiwan ini merupakan salah satu negara yang keberadaannya sampai saat ini masih belum diakui oleh PBB, bos. Namun kini, sama seperti Indonesia, negara kita, mereka pun juga telah mengadakan pemilu pada tanggal 24 Januari 2024 kemarin, bos, dan presidennya telah terpilih. Dan terkait hal ini, Indonesia pun ternyata masih tegas untuk tetap menghormati prinsip One China Policy. Kebijakan satu China yang artinya Indonesia tetap menganggap Taiwan bukan negara merdeka atau negara sendiri atau negara independen, bukan, bos. Melainkan Indonesia menganggap Taiwan tetap berada di bawah kedaulatan China. Oke teman-teman ya, terima kasih banyak sudah menyaksikan channel saya dan juga channel Indo Magazine ya. Jangan lupa like, comment, share, dan subscribe. Sedikit saya tambahkan bahwa kalau benar-benar terjadi pencurian data teknologi pesawat tempur KF Boramai, berarti di sini ada permainan tingkat tinggi ya antara intelijen. Tentu saja Indonesia sangat berkepentingan untuk mendapatkan teknologi ini agar kita tidak perlu membeli pesawat lagi dan kita bisa membuat rancang bangun di dalam negeri sendiri. Karena Indonesia memang sudah punya dasar untuk membangun pesawat dengan CN235 ya, atau PTDI ya, PT Dirgantara Indonesia sukses membuat pesawat sudah diekspor ke berbagai negara, ke Senegal, Malaysia, Filipina, dan lain-lain. Oke, terima kasih banyak teman-teman. Jangan lupa like, komen, dan subscribe. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.